Shalom teman-teman, balik lagi di konten Iktus Edu kali ini. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang, masih di seri yang Perjanjian Lama, tapi khususnya kita akan membahas hari ini tentang Kitab Nehemia. Nah, Kitab Nehemia itu latar belakangnya apa, penulisnya bagaimana, keadaan zaman saat itu bagaimana, latar belakangnya gimana. Kita nggak akan ngebahas itu untuk hari ini. Tapi kita akan membahas bagaimana tema teologinya, atau apa sih yang di kitab Nehemia ini mau tonjolkan, atau apa yang ada di kitab Nehemia ini mau bagikan ke kita gitu. Apa sih dampaknya buat kita gitu. Nah, untuk kitab Nehemia ini kami ambil temanya adalah Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Untuk sumbernya teman-teman bisa baca di bukunya Andrew Hill and John Walton. Tanpa lama-lama lagi, kita membahas tentang Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Sedikit pengetahuan mungkin buat teman-teman, di Perjanjian Lama itu identik dengan Allah sebagai pemelihara perjanjian, atau perjanjian Abraham, perjanjian ini, perjanjian itu. Banyak banget perjanjian yang ada di Perjanjian Lama, karena memang saat itu yang relevan itu ya seperti itu. Adanya perjanjian, adanya covenant, adanya banyak yang membuat bangsa Israel dan Tuhan itu bisa menyatu atau bisa menjadi sebuah ketetapan. Itu diperlukan perjanjian. Tapi kitab Nehemia itu mau bahas tentang apa sih? Jadi, Ezra dan Nehemia ini bekerja keras untuk membangun kembali Yerusalem pada masa pasca pembuangan, karena mereka yakin bahwa Yahweh ini sebagai pribadi yang menepati perjanjian. Karena saat itu zamannya Ezra dan Nehemia ini ingin membangun kembali Yerusalem yang sudah runtuh, karena mereka ini kembali ke Yerusalem itu mereka dari pembuangan saat itu. Jadi bangsa Israel itu dari banyak pembuangan gitu. Jadi mereka tuh istilahnya mau pulang, mereka mau pulang dari pembuangan kembali ke Israel atau Yerusalem saat itu. Kita bisa baca di Nehemia 9 ayat 32. Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 32. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai saat ini. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan atau Allah Bapa ini sebagai Allah yang berpegang pada perjanjian. Seperti introduksi atau awalannya tadi sudah kita dengar, bahwa di Perjanjian Lama itu identik dengan perjanjian, dan perjanjian. Begitu juga dengan konteks Nehemia saat ini. Jadi kesetiaan Allah untuk menepati sumpahnya, karena Allah ini tidak bisa melanggar tatanannya. Oleh sebab itu Allah harus, atau Allah berhak menepati sumpahnya sebagai bukti bahwa bangsa Israel ini ada harapan. Jadi ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka kembali dari ingin kembali ke rumah itu, mereka tuh ngerti kenapa. Oh, karena Allah ini masih memelihara perjanjian. Allah memiliki janji bahwa Allah akan memberi harapan kepada bangsa Israel, atau Allah akan memberi harapan kepada orang-orang Israel saat itu. Kita bisa baca lagi di Ezra pasalnya yang ke-10, ayat yang kedua. Ezra pasal 10 ayat yang kedua. Maka berbicaralah Sechania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memeristri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi orang Israel, bagi Israel. Jadi Israel ini juga terkenal bisa dibilang sebagai bangsa yang cukup sering melanggar perjanjian, bangsa yang cukup sering berbalik daripada Allah. Jadi saat itu bangsa Israel melakukan perbuatan yang tidak setia, atau bisa dibilang Allah nggak berkenan akan perbuatannya itu. Kenapa? Karena mereka mengambil istri dari perempuan asing. Karena saat itu orang Israel nggak boleh tuh dikasih tahu, jangan ngambil istri dari perempuan asing ya. Gitu, karena ada satu dan lain hal, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi orang Israel melakukan hal itu, dan dalam penyesalan, bangsa Israel ini memiliki gairah untuk mereka balik kepada Allah. Karena mereka ngerti nih, kalau
Allah ini sebagai pemberi harapan dan Allah memberikan harapan kepada bangsa Israel untuk kembali ke jalannya Tuhan. Mereka juga percaya bahwa Allah tuh dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa untuk menepati perjanjiannya. Jadi mereka ini merupakan bangsa Israel, bangsa yang berjalan bersama Tuhan sudah lama. Dari dia keluar dari Mesir hingga saat zaman ini, kitab ini ditulis Ezra, Nehemia, mereka tuh percaya bahwa Allah ini nggak mungkin meninggalkan mereka gitu. Dan mereka yakin bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa ketika Allah menuntun bangsa ini untuk keluar ke tanah Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga percaya bahwa Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang mereka pikir ini nggak mungkin gitu. Jadi Allah ini berdiri di atas ketidakmustahilan buat mereka. Contohnya seperti pembangunan bait suci yang kedua. Mereka masih memiliki keyakinan bahwa Allah juga dapat membantu mereka untuk membangun bait suci yang kedua, di mana bait suci pertama itu telah runtuh. Kemudian Tuhan juga berkehendak untuk kembali kepada orang-orang pasca pembuangan dan juga memulihkan umat perjanjian. Jadi Tuhan juga merupakan Tuhan yang berbelas kasihan kepada bangsa Israel saat itu. Tuhan membuka dirinya, Tuhan memiliki kehendak untuk mengembalikan orang-orang ini, untuk memelihara serta memulihkan perjanjiannya lagi. Identik dengan perjanjian, karena orang saat itu cukup sulit untuk memelihara perjanjian, entah perjanjian dengan Tuhan, entah perjanjian dengan nabi-nabinya saat itu. Setiap masa itu ada nabinya. Mereka nih cukup sulit gitu untuk memelihara perjanjian. Tapi di saat ini, di konteks saat ini, Tuhan ini memiliki kehendak untuk dia kembali kepada umatnya itu. Kemudian Allah juga sebagai Allah yang memelihara perjanjian, Tuhan Allah ini juga berhak untuk mendengar permohonan-permohonan umatnya. Apa yang umatnya saat itu alami, apa sih yang sedang menjadi kesusahan saat itu, apa yang menjadi kegalauan saat itu bangsa Israel. Allah mendengar dan Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan umatnya. Kemudian keberadaan orang Israel yang tersisa di Palestina saat itu, di daerah, kalau bisa bilang sekarang itu negara Palestina saat itu, merupakan tanda kasih dari Allah yang senantiasa menepati perjanjiannya. Jadi orang Israel ini sudah tercerai-berai, sudah dibuang ke Babel, sudah dibuang ke Asyur. Itu sebagai manusia kita bisa mikir kalau orang ini, bangsa ini akan hancur nih. Kenapa? Karena mereka sudah tercerai-berai, nggak tahu mereka di mana. Kita nggak tahu mereka di mana, tapi di sini kita belajar bahwa Allah memelihara perjanjian. Sekali lagi Allah memelihara perjanjian, dan dalam konteks ini Ezra dan Nehemia berusaha untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Elohim, bahwa Tuhan Yahweh ini sebagai Allah yang memelihara perjanjian. Segitu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan ke teman-teman di Iktus Edu kali ini. Semoga pembelajaran tentang kitab Nehemia ini berguna untuk kita. Thank you teman-teman, and God bless.